Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nusyifa Nindita Arifah dari kelas TBIA 19. Kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Kita masuk pada pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Crow and Crow. Menurut beliau, belajar adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebiasaan, informasi baru, ataupun berbagai sikap. Nah, yang ini termasuk ke dalam penemuan baru dalam mengerjakan sesuatu, mengatasi suatu masalah, ataupun menyesuaikan kepada situasi yang baru. Selanjutnya, menurut Cronbach di dalam bukunya berjudul Educational Psychology, beliau berkata learning is shown by change in behavior as a result of learning. Di sini beliau menekankan bahwa belajar yang baik adalah belajar yang dialami sendiri atau berdasarkan pengalaman pribadi. Yang ketiga ada pengertian dari Dictionary of Psychology. Yang pertama, belajar adalah proses pemerolehan ilmu pengetahuan. Yang kedua, belajar adalah perubahan kemampuan dari hasil reaksi relatif langgeng terhadap latihan yang diperkuat. Yang keempat, ada pengertian belajar dari Kaurin. Beliau berkata, belajar adalah proses modifikasi atau memperteguh perilaku yang didapat dari hasil pengalaman. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian psikologi. Psikologi diambil dari bahasa Yunani, psyche dan logos. Psyche artinya jiwa, logos artinya ilmu. Jadi bisa kita ambil arti dari itu adalah ilmu tentang jiwa, atau bisa kita sebut psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa yang ada pada manusia. Masuk kepada pengertian psikologi dari sudut pandang para ahli. Yang pertama ada Knight and Knight. Knight and Knight mendefinisikan psikologi adalah studi yang sistematis tentang pengalaman dan perilaku manusia, hewan, dan individu abnormal dan juga masyarakat. Sedangkan menurut Woodworth dan Marcus, ilmu psikologi adalah ilmu tentang aktivitas individu. Menurut Clifford T. Morgan, beliau berpendapat psikologi adalah ilmu tentang tingkah laku manusia dan hewan. Menurut Gordon Murphy, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang reaksi makhluk hidup terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah metode dalam psikologi belajar. Nah, metode ini menjadi dasar penting dalam lahirnya suatu teori psikologi belajar. Yang pertama, kita masuk ke dalam teori introspeksi. Dari kata introspeksi itu artinya melihat ke dalam diri sendiri, yaitu metodenya yang menjadi objek penelitian adalah diri kita sendiri, berdasarkan dengan sistematis dan terencana. Namun metode ini memiliki kelemahan, yaitu subjektif dan ketidakjujuran dalam hasilnya. Yang kedua adalah metode ekstrospeksi. Ekstrospeksi artinya melihat keluar, yaitu melihat ke dalam kejiwaan orang lain. Metode ini diperuntukkan untuk mengatasi kelemahan daripada metode introspeksi. Namun kelemahannya juga ada, yaitu karena kesimpulan yang diambil
otomatis hemat biaya, waktu, dan tenaga, karena metode angket ini juga bisa memberikan pertanyaan kepada subjek penelitian yang jauh dari tempat penelitian. Yang keempat, ada metode interview. Berbeda dengan angket yang secara tertulis, interview dilakukan secara face-to-face, memberikan pertanyaan kepada subjek penelitian. Tapi kelemahan dari metode ini adalah si subjek bisa jadi tidak menjawab tidak jujur karena terlalu gugup ataupun alasan lainnya. Yang terakhir adalah metode biografi, yaitu catatan riwayat hidup si subjek penelitian. Jadi dari catatan ini dilihat bagaimana sikap, perilaku, kebiasaan dari si subjek penelitian. Kelemahan dari metode ini adalah biografinya, interpretasinya itu masih bersifat subjektivitas, meskipun dapat diakali dengan cara melihat tulisan biografi dari orang lain. Selanjutnya kita masuk kepada perubahan hasil belajar. Perubahan hasil belajar ada 3. Yang pertama adalah internasional. Internasional adalah perubahan hasil belajar yang dilakukan secara sengaja dan disadari. Artinya perubahan hasil belajar tidak secara kebetulan, memang dari awal memang sengaja belajar memiliki hasil-hasil belajar tersebut. Yang kedua, perubahan positif dan aktif. Positif dan aktif artinya perubahan membawa sifat yang baik, sifat positif terhadap lingkungan individu tersebut yang sesuai dengan yang diharapkan. Lalu aktif artinya hasil belajar yang diperoleh merupakan hasil usaha dari si individu. Yang ketiga adalah efektif dan fungsional. Efektif artinya hasil belajar memiliki manfaat untuk si individu, dan fungsional ini artinya hasil belajar memiliki sifat permanen dan dapat digunakan kapanpun. Selanjutnya kita masuk kepada faktor perubahan yang terjadi pada dalam diri individu yang merupakan bukan hasil dari belajar. Yang pertama adalah kematangan. Kematangan adalah proses biologis yang terjadi pada semua individu normal. Contohnya adalah pubertas. Jadi ini bukan didapat dari hasil belajar, namun memang pada dasarnya manusia akan berkembang sesuai dengan umurnya. Kedua adalah faktor pertumbuhan. Nah, faktor pertumbuhan ini adalah faktor yang erat kaitannya dengan makanan atau gizi si individu, yang mempengaruhinya adalah misalkan faktor pertumbuhan rambut, tinggi badan, berat badan, dan lainnya. Yang ketiga adalah faktor insting dan refleks. Nah, kedua faktor ini memang alamiahnya dimiliki oleh individu, seperti berkedip, makan, atau melindungi diri dari bahaya. Jadi pada dasarnya setiap individu memiliki insting dan refleks tanpa mereka harus belajar. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis motivasi belajar. Motivasi adalah dorongan yang dimiliki seseorang untuk belajar. Yang pertama adalah intrinsik, artinya dorongan yang ada pada diri individu adalah dari dirinya sendiri, karena ingin mempelajari, ingin menguasai nilai-nilai dari hal tertentu. Contohnya murid belajar karena memang ingin mengerti subjek pelajaran itu, bukan karena ingin dipuji atau hal lainnya. Kedua adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Jadi misalkan seorang individu ingin belajar untuk mendapat nilai yang tinggi, pujian, atau mendapat gelar sarjana, diploma, ingin menjadi dosen, misalkan. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip motivasi belajar. Yang pertama adalah motivasi sebagai dasar penggerak atau mendorong aktivitas belajar. Misalkan di sini ada individu yang memiliki suatu minat terhadap hal tertentu. Nah, motivasi
Motivasi berfungsi sebagai pendorong atau penggerak mengapa si individu harus belajar mengenai minatnya. Seperti itu. Prinsip motivasi belajar yang kedua adalah motivasi intrinsik lebih utama daripada ekstrinsik. Artinya motivasi dari dalam diri individu lebih utama daripada motivasi dari luar. Contohnya seorang murid yang ingin belajar karena minatnya itu harus diutamakan daripada murid yang mendapat motivasi dari luar, misalkan karena dia malas. Seperti itu. Yang ketiga, motivasi berupa tujuan lebih diutamakan daripada berupa hukuman. Yang berupa tujuan itu seandainya seorang anak didik melakukan suatu hal yang positif terhadap dirinya sendiri atau orang lain, nah maka di situ guru bisa memberikan pujian sebagai dorongan atas perilaku yang baik. Lalu hukuman ini diberikan sebagai sanksi ketika ada anak didik yang melakukan perilaku yang bisa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Hal ini dianggap kuno dan tidak efektif jika hukumannya berupa hukuman fisik atau hal-hal yang tidak ada gunanya. Hukuman yang baik bisa diubah menjadi seperti menghafal Al-Quran atau membersihkan halaman sekolah, menghafal ayat-ayat pasal hukum contohnya. Selanjutnya, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Contohnya, seorang anak didik memiliki minat dan bakat di ilmu IPS, maka jika dia ditaruh di jurusan IPA, maka dia akan mengalami kesulitan belajar karena sesuai tidak minat dan bakatnya. Jadi maksudnya motivasi di sini harus dorongannya harus sesuai dengan apa yang dia butuhkan dan